mengucapkan halal bihalal sesama dok semai. Yang kami hormati para tamu undangan, dan kami hormati Bapak Ketua Pembina Abangda Fahmi Adami, juga Abangda Said Usman, dan hadirin sekalian yang telah hadir di ruangan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Baiklah hadirin, sebagai pengawal acara ini, marilah kita dengarkan dengan hikmah pembacaan kitab suci Al-Quran yang kemudian nanti akan disambung dengan sholawat badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله ya Rahman ya Rahim. Di pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan halal bihalal di tengah Aceh yang masih berduka. Ya Allah, kami menadahkan tangan penuh harap membawa nama saudara-saudara kami di Aceh yang belum selesai akibat bencana banjir yang melanda. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan hati mereka yang hanyut rumahnya, tabahkan jiwa mereka, lapangkan dada mereka yang kini hanya berpeluh pada sabar dan air mata. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan mereka merasa sendiri. Sampaikan pada hati mereka bahwa mereka punya kami, saudara-saudara yang mencintai mereka dari jauh, dari tempat perantauan ini. Ya Allah, karena kami adalah mereka, kami bagian dari Aceh. Di sana tanah tempat kami dilahirkan. Ya Allah, di sana ada rezeki yang pernah Engkau titipkan untuk kami. Ya Allah, di sana masih ada lisan ibu bapa kami. Ya Allah, di sana tumpah darah kami. Ya Allah, ada kenangan yang takkan pernah hilang. Ya Allah, ya Rahim, hari ini kami berkumpul bergenggaman tangan hendak membangun kembali yang telah hilang. Balai pengajian semoga menjadi saksi di akhirat nanti membawa kami ada bersama Aceh. Ya Allah, karena di sanalah iman ditanam, di sanalah generasi dibentuk, di sanalah masa depan Aceh dilahirkan kembali. Ya Allah, kuatkan langkah kami. Ya Allah, ringankan tangan kami untuk memberi. Ya Allah, luaskan hati kami untuk berbagi. Ya Allah, izinkan kami membangun kembali 15 balai pengajian di Aceh Utara sebagai cahaya di tengah gelap, sebagai harapan di tengah duka. Ya Allah, jadikan Aceh bangkit lebih kuat kembali, lebih tangguh lagi. Ya Allah, lebih dekat kepadamu dari sebelumnya. Ya Allah, jika hari ini mereka masih menangis, ya Allah, maka esok Engkau gantikan dengan senyum penuh iman, karena wajah Aceh adalah wajah kami juga. Ya Allah, luka Aceh adalah luka kami. Ya Allah, dan kebangkitan Aceh adalah kebangkitan kami bersama. Ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari yang mulia ini, kumpulkan kami pula di dalam surga-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Mustafa Bakar sebagai ketua desa Aceh, juga yang kami hormati Bapak Sudirama dan Bapak Marwan, kemudian juga Bapak Rizwa dari Kepiting, kemudian Abangda Pak Riyadami, Abangda Syed Iswan, dan para alim ulama, abang-abang senior, tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Jabodetabek. Halal bihalal 1447 sesama ini kita mengambil tema mengukir jejak-jejak bagi kebajikan di tanah Rencong yang perlu kami laporkan karena negeri kita, tanah kita atau kampung kita 3 bulan atau 4 bulan mengalami musibah, dan kita juga mengirimkan bantuan ke kampung kita, maka teman-teman melihat banyak balai pengajian, banyak rumah, banyak sekolah yang hancur. Oleh karena itu pada momen saat ini sebagai rasa kasih sayang kita, rasa keberpihakan kita, rasa kecintaan kita kepada saudara-saudara kita di kampung, maka tema ini kami pilih. Sebelumnya kita berencana halnya hal ini sebagaimana hal-hal yang biasa yang rutinitas kita lakukan. Tapi kali ini momennya pas, selain sebagai silaturahmi, juga kami membentuk pintu hati abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak yang tadi seperti Aditya Hujan katakan, kita pernah dibentuk iman kita di kampung kita, kita pernah ngaji di kampung kita pernah menuntut ilmu, ya, kita pernah sekolah di kampung kita. Oleh karena itu kalau kita pergi ke kampung kita sekarang, maka yang kita lihat balai pengajian tersebut, tempat kita mengaji dulu, tempat rumah ustaz kita dulu, itu sudah hanyut terbawa banjir. Oleh karena itu tidak panjang lebar, nanti kita sudah koneksikan dengan peletakan batu pertama balai pengajian. Deputian, tolong konekkan dengan langkahan. Kita rencana membangun balai pengajian peletakan batu pertama pada hari ini di Langkahan, dan ini sudah sama frekuensinya. Deputian, koneksi. Jadi biar abangda, bapak-bapak, saudara-saudara kita tahu juga perkembangan kita, kampung kita di sana. Nah, ini adik-adik kita sudah melakukan acara yang sama. Nanti ada peletakan batu yang bersama, kita sama-sama menyaksikan. Itu saja sebagai pembuka dan laporan dari saya sebagai ketua panitia. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini, inilah yang ikhtiar yang terbaik yang bisa kami berikan kepada saudara-saudara kami di tanah rantau. Dan tentu saja acara ini tidak kurang daripada kekurangan, ya. Oleh karena itu, karena banyak kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bapak-bapak atau abangda dapat memaafkan kekurangan kami. Insya Allah di masa-masa yang akan datang kita perbaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mustafa Bakar, Bapak Sudirama beserta Ibu, Bang Syed Iswan, tokoh masyarakat Aceh, tokoh agama, ibu-ibu yang saya muliakan, dan bapak-bapak serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, walaupun saya sendiri agak kurang sehat. Bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada siang hari ini, mungkin karena sakit atau halangan lain, kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Mengawali sambutan saya ini, saya ingin sedikit bercerita, walaupun saya pernah bercerita kepada rekan-rekan di sesama beberapa. Jadi dengan Bapak Mustafa Bakar ini, saya tidak asing sebetulnya sama beliau waktu beliau muda. Karena beliau sedang tua, mungkin beliau agak lupa. Jadi ini kita respect
15 tahun yang lalu lebih kurang pasca tsunami, beliau ini adalah izin gubernur. Saya Komandan Lanut Sultan Iskandar Muda waktu itu. Saya masih letnan kolonel waktu itu. Jadi saya sama beliau itu sering Pak bepergian. Bahkan beliau itu kalau terbang naik pesawatnya Susi Air itu bilang, kalau Pak Dandan nggak ada, kita tunggu dulu. Karena masalah cuaca. Gitu. Ini kenangan masa lalu. Dan bagaimana sulitnya beliau PJ pada waktu itu baru tanda tangan MOU municipal harus menyelenggarakan pemilu waktu itu dengan segala macam dinamikanya. Tapi alhamdulillah pemilu waktu itu sudah bisa berjalan lancar. Pembangunan BRN oleh almarhum Pak Koro pimpinan waktu itu, walaupun ada ulur tarik sana, ya kan, akan sana, akan sini, bisa terlaksana juga. Proyek terbesar yang paling sulit adalah membangun Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda waktu itu. Hampir terus, beliau bilang, Pak Kuntoro, kalau sampai 2010 belum dimulai, ini gak akan pernah terbangun lagi waktu itu. Karena dana kembali, waktu itu ada batasnya banyak. Itu cerita kenangan masa lalu. Kenapa? Di kegiatan halal bihalal ini, di situ disebutkan sebetulnya dia harus bisa nih mengukir jejak kebajikan di tanah Rencong. Saya tahu persis kiprah beliau pada saat tugas di Aceh. Apa yang beliau, saya tahu persis juga. Jadi kalau kita sedang mengukir, kita ini melanjutkan fondasi-fondasi pernah dibangun oleh beliau pada masa BRN. Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan halal bihalal ini dibersamakan dengan peletakan batu pertama pembangunan balai pengajian. Ide ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, dari fakta di lapangan yang dilihat. Jadi Sosama ini adalah organisasi lokal masyarakat Aceh, Sosama yang ada di Jakarta, yang berbasisnya kepada organisasi yang sifatnya sosial. Tapi semangat dari teman-teman ini bukan hanya sosial, mereka memiliki jiwa kepedulian yang tinggi, jiwa untuk membangun kembali Aceh itu dengan berdiri di kakinya sendiri. Jadi ide ini dicetuskan pada pertemuan yang lalu pada saat buka puasa. Waktu itu Pak Surya Dharma hadir juga. Di situ dicanangkan oleh teman-teman, kita berkomitmen untuk membangun 15 balai pengajian. Saya sebagai pembina waktu itu, ini 15 balai pengajian, bunyi juga nih secara finansial. Tapi bagi saya prinsipnya satu, kalau sudah saya melangkah, saya nggak pernah mundur. Kalau suaranya terkembang, kami nggak akan pernah surut. Itu semangat saya buat keluarga besar Sosama, khususnya teman-teman yang memiliki kepedulian sangat tinggi. Sehingga pada waktu itu baru dicanangkan, saya mengatakan tinggal 14 lagi yang perlu kita bangun. Saya bilang dari 15, saya satu dari saya bilang. Dan alhamdulillah teman-teman bergerak cepat, berkoordinasi. Hari ini mengawali yang pertama, harapannya ini menjadi pembuka jalan untuk yang 14 berikutnya. Kemarin dari teman-teman di Sosama sudah bertemu dengan hamba Allah yang juga siap mengatakan saya juga satu. Jadi jumlahnya makin berkurang. Saya juga berharap di forum kesempatan ini teman-teman dari panitia tentunya sudah menyiapkan untuk sedekah. Mudah-mudahan kita juga bisa mengumpulkan donasi pada siang hari ini untuk pembangunan pengajian balai pengajian Aceh nantinya. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja menyiapkan ini. Saya mengikutinya. Prinsip saya begitu, pembina itu bukan di depan. Di depan itu adalah ketua. Pembina itu ada di belakang, Tenguri Handayani mengikuti, memberi support, memberi arahan agar mencapai apa yang ditujukan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyiapkan. Tadi malam juga sampai saya ingetin, jangan malam-malam. Takutnya kita bisa bangun pagi.
Yang keempat, pada kesempatan ini juga kami mohon doa restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang menjadi keinginan dari teman-teman sesama untuk mewujudkan impian membantu sedikit bagi pemulihan Aceh bisa terwujud dan berjalan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti acara ini akan selesai, kemarin rencananya sebelum zuhur ya. Setelah zuhur kita lanjut isoma. Setelah isoma, baru nanti acaranya Pak Surya Dharma bilang sampai geleng-geleng kepala itu. Sekian, terima kasih. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Seni Dua, saya hormati Ketua lembaga adat Aceh, lembaga majelis adat Aceh Pak Suryadharma dengan multi jabatan. Beliau juga sekjen diaspora global, sekjen juga hikmah salah satu ketuanya, kemudian ketua pelaksana majelis adat beliau. Baik, kemudian ada Pak Yusra, sekjen sekretaris masyarakat Aceh. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan akan ikut lagi. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di sini atas undangan sesama organisasi kita masyarakat Perantau Semuanya yang hari ini secara khusus mengadakan kegiatan halal bila halal, dan kami semua di sini merasa bangga berterima kasih kepada undangan itu. Sebelumnya tentu saja kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon dimaafkan lahir batin atas nama katakanlah tokoh masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Yang kedua, kami menyambut gembira gagasan-gagasan yang disampaikan tadi baik oleh panitia maupun oleh kedua pembina terhadap apa yang sudah digagas yang sudah dilaksanakan oleh sesama. Tadi disebut ada 15 balai pengajian, suatu keberanian menancapkan target yang luar biasa, walaupun marskal sendiri merasa hampir tidak berani melangkah, akhirnya beliau ketetapan sekali wilayah berkembang pantang. Kami dukung Pak, sebenarnya apa yang kami juga harus support kalau dinyatakan oleh kami, baik kepada secara rumah maupun kepada diaspora Aceh, insya Allah. Biasanya kalau seperti ini, saya terpanggil bukan orang. Sering terpanggil untuk langsung berinisiatif melakukan apa namanya maksudnya lelang amal. Lelang amal. Berapa sekian berjuta membaca mereka siapa sering-seringnya mencapai. Barangkali dari hal sekali dari kita sendiri kami silakan yang jelas sekali dari untuk masyarakat di sini sangat terkenal. Lebih baik upaya mulia mengembalikan ngajian Aceh 15 di Usmawi itu langkah sangat mulia. Kenapa? Bapak Ibu sudah semua konflik Aceh 32 tahun telah menggerus core values Aceh dibawa oleh Eropa, sifat-sifat berbahagia yang sangat taat kepada Allah dan bukan diskualifikasi kepala tapi kuat akidah itu ada pada umat Aceh, dan kalau dulunya itu ada pada masyarakat Iran sekarang. Contoh untuk dunia, contoh untuk Indonesia dan dunia oleh sultan-sultan kita yang dulu adalah Aceh, karena kuat akidahnya Belanda tidak pernah sanggup menaklukkan Aceh. Konflik 32 tahun bukan hanya di situ nyawa, Bapak Ibu saudara semua. Risiko tergerusnya sifat-sifat kepahlawan
ketaatan masyarakat Aceh itu yang tergerus luar biasa. Oleh karenanya kalau kita balik ke kampung sekarang, berdasarkan tambah sepi. Padahal untuk ANO dan rumah-rumah sekarang nol. Ini yang akan dihidupkan kembali. Mulia sekali saudara-saudaraku semua, bapak-bapak ibu sekalian. Jadi ketergerusan nilai-nilai utama Aceh itu mari kita kembalikan dengan upaya yang terarah, terukur, sistemik. Jangan ada acak-acakan. Ini senilai berani 15 pengajian langsung tekad untuk cara yang terukur, mudah-mudahan sistemik untuk kita kembalikan. Contoh RNO itu tolong dihidupkan kembali Pak di kampung kita, insya Allah. Termasuk rumah Indah Tilon ada rumah barat, rumah timur, rumah tenong. Rumah barat yang pada Ganjar Putri, rumah tenong, rumah timur, sekarang Ganjar Putra, rumah tenong juga sebagai pesantren dan seterusnya. Sekarang masya Allah. Jadi keluarga ini mudah-mudahan jadi contoh untuk masyarakat Aceh atau keseluruhan, termasuk diaspora. Rencana Bapak untuk 15 kali pengajian ini sangat kami ini insya Allah. Amin. Kemudian izinkan saya makan sedikit menjelaskan dari Madam Kamar Sekau bahwa kami pernah bersama-sama dengan dia. Zaman itu bukan tantangan yang ringan, tantangan sangat berat. Konflik kalau belum reda, percobaan tsunami luar biasa. Kami tugas Aceh satu adalah memperoleh rekor pasca tsunami. Yang kedua, mengamankan dan mengimplementasikan MOU Helsinki. Bagus bagaimanapun perjanjian dibikin di sana dari luar negeri, kalau pelaksanaannya di lapangan amburadul gagal. Oleh karenanya kami bertekad tidak boleh gagal. Satu, rekor pasca tsunami. Dua, MOU Helsinki. Tiga, membuat undang-undang pemerintah Aceh yang baru. Itu juga bukan ujian gampang. Salah-salah Aceh bisa keluar dari Republik. Yang keempat, pelaksanaan pilkada akbar besar seluruh Aceh. Bulan 19 Bupati Wali Kota sekali pilih, tambah gubernur wakil gubernur, suasana belum kondusif, berani kita lakukan pilkada serentak. Alhamdulillah bisa tadi sukses. Murah, meriah, sukses. Dan terus kita semua. Dan pilkada serentak ini diadopsi oleh Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden sebagai pilkada serentak seluruh Indonesia yang sampai sekarang telah asalnya dari Aceh, modelnya dari Aceh. Empat tugas besar yang dikerjakan kepada kami alhamdulillah telah dengan baik. Beliau di front terdepan, kami sering berterbangan pesawat terbang. Kadang-kadang sore pun kami melahirkan helikopter pergi ke seluruh perubahan di perubahan. Karena orang berbahaya kalau naik helikopter sore hari hilang pesawat terbang ketika itu. Alhamdulillah. Jadi satu lagi berusaha taman hewan sultan sekarang. Betul tadi Pak Marskal mengatakan yang berguna adalah membangun kembali bandara Sultan Iskandar. Dana tersedia kalau tidak salah begitu 2007. Tugas Pemda adalah menyediakan lahan 15 hektar harus ada lahan baru untuk perpanjangan runway-nya Sultan Iskandar. Tantangannya pada Pemda, bagaimana cara tanah 15 hektar harus ada. Kalau tidak, uang dari PMN itu harus ditanya Pak. Apa yang salah lakukan? Harga tanah begitu oleh 115 petani dipertahankan 1 meter. Mahal, cuma karena banyak BNR dan laluan masuk waktu itu menjadi alasan. Sedangkan anggaran yang ada di APBA adalah 300 ribu. Bagaimana caranya? Tempuh jalur non formal. Saya undang semua para petani yang punya lahan di Siatwara itu di mana maka siap bersama. Jadi lembaga indah yang mana kira-kira suasana batin. Kalau dia dengar lagi, jangan ikut lagi. Ibu, tolong stop dulu. Jangan bicara. Boleh dikasih tapi jangan bicara. Itu belajar ketika maaf saya keluar wajib mengingatkan kepada
undang 114 orang makan siang ke Muldoko bersama Muldoko. Dalam perjalanan para petani itu yang pakai sandal, pakai sarung, pakai topi miring, segala macam berkata, jalankan makan siang Muldoko. Selama ini kita dekat dengan Muldoko pun belum pernah tepat. Begitu masuk ke Muldoko, berbingungan maju sekitar 14 menit. Sudah itu dijelaskan untuk makan siang, lalu kita pakai tempat lain. Selesai makan siang dipandu oleh Pak Usman Udiman dan Pak siapa sampai ke-23 dua orang. Sudah selesai, mereka lapor. Nah, bagaimana? Harga saya minta menjadi 500.000 per hektar. Sedangkan apabila kita hanya 350.000 dari mana mengisi kurang biasa untuk lagi bisa diatur Pak Yusuf menetapkan lain untuk menentukan 140 sehingga 500.000 bisa dibeli. 15 hektar 500.000 75 miliar tahun 2006 minggu terakhir saya bicara jadilah Bandara Sultan Iskandar seperti sekarang. Sekarang lagi saya jawab bagus ini bandara beri sekali apa ya dibangun banyak urusan sekarang bandara ini dibangun bukan untuk sekarang, tidak bangun sebagai delegasi haji ke datang dan untuk kepentingan 20-30 tahun yang akan datang baru dibangun. Jadi tolong jadikan bandara kita itu sebagai tantangan termasuk menghidupkan kembali demarkasi haji se-Sumatera berangkatnya harus dari Aceh karena Aceh adalah serambi Mekah. Begitulah kira-kira ilustrasi sedikit, terakhir saya tambah sedikit ilustrasi utama. Tadi sesama adalah pada kumpulnya masyarakat Muslim. Pak Yusuf Kala sangat menghargai organisasi kita Taman Iskandar Muda. Padahal beliau ada namanya KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Beliau hampir jadi pembina abadi yang dahulu juga. Nah, tapi kepada teman Islam waktu itu beliau salut. Bagus bersama, tersungguh sekali beratur dan berada organisasi haji. Apa yang kita bikin? Sesudah Pak Pemino ini juga beri estafet kepada kami. Kita bagi Taman Iskandar Muda menjadi 3 jalur revitalisasi atau pembinaan. Kalau tolong jangan ngomong dulu, stop. Ini tenang kan? Ada 3 jalur. Jalur pertama adalah struktural. PPT sekarang berapa teman? 54. Bantu saya masih 25. Sekarang PPT dengan 44 teman. Bukan lagi di Jabodetabek tapi sudah Indonesia. Sekarang memungkinkan Indonesia karena boleh bikin sistem online. Kalau dulu tidak mungkin bagus sekarang. Struktural kukusan dengan 44 cabang. Ya. 54 cabang. Yang kedua, organisasi sektoral. Ada IKWAN, Ikatan Wanita Aceh. Ada IMAPA, Ikatan Mahasiswa Pemuda Aceh. Ada yayasan-yayasan begitu banyak. Kita kelompokkan itu dalam organisasi sektoral. Jurus kedua. Jurus ketiga, ada organisasi lokal. Lokal inilah di mana sesama salah satu di antaranya. Setiap kabupaten kota ada organisasi wadah rantau. Kalau terjadi sesuatu kampung halaman yang tampil ke depan dulu bukan Taman Iskandar Muda, tapi sesama seperti ini untuk kabupaten atau kota lain yang bersangkutan. Ada berapa sekarang kita? Lokal. Mungkin hampir semua kabupaten, 23 kabupaten kota kan? Tidak punya organisasi lokal. Malah ada di kecamatan juga ada organisasi. Organisasi lokal ini sangat berperan mitranya dengan petani dengan wali kota. Kalau musibahnya atau kebutuhannya ke antar kabupaten, baru ditarik ke dekat provinsi. Taman Iskandar Muda mitranya. Sekarang selain organisasi lokal, tambah lagi organisasi lokal dan organisasi global. Nah, 2 organisasi global, satu format forum mahasiswa Aceh sedunia. Kumpul semua di mana pun negara itu ada alumni Aceh, pasti ada di situ. Yang kedua, baru dibentuk kita 82 ya, kita 2022 ya Pak Surya. Namanya Diaspora Muhammad. Pak Surya sebagai inisiator, beliau sekjen sekarang, saya diminta menjadi ketua
yang menenangkan kita semua, tapi hikmah yang baik semuanya bisa tenang. Tolong untuk semuanya sepanjang acara berlangsung. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin yang kita dalam kehujanan, ternyata hari ini kita kepanasan. Tetapi hati kita tetap adalah sejuk dingin laksana hujan di siang hari. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan salam dari ketua sesama Abang Zulkifli Ibrahim. Beliau saat ini detik ini sedang berada di Desa Langkahan Aceh Utara. Bahwa kita hari ini sedang melakukan peletakan batu pertama pembangunan balai pengajian kita. Sesaat lagi kita akan melakukan live paralel dengan Langkahan. Bapak Ibu sekalian semuanya tahu di mana Langkahan itu? Di mana Langkahan ya, Kak Nova? Ya. Di mana Langkahan? Langkahan ada yang tahu? Langkahan adalah langkah kita ke depan. Langkahan itu berada di Aceh Utara, salah satu kecamatan yang paling berat bencana banjir. Kenapa kita ambil Langkahan? Karena di sanalah nanti kita akan saksikan, itu bisa dilihat di layar kita. Di Langkahan itu hampir 85 sampai 90% habis, baik bangunannya maupun kita tuju lebih kepada sholatannya nanti kepada balai pengajian. Ini adalah kegiatan-kegiatan kita yang kemarin, tapi saat ini kita lebih fokus adalah untuk pembangunan balai pengajian. Sebagaimana disampaikan oleh Kanda Ketua Penasihat kami tadi, bahwa insya Allah kami akan membangun 15 balai pengajian di Aceh Utara dan sekitarnya, tidak hanya Aceh Utara, karena kami sudah menjelajahi 13 kabupaten kota yang ada di Aceh pada saat banjir, Bapak Ibu sekalian. Sekilas saja bahwa kita ini sesama sebetulnya ada organisasi lokal kecil saja, cuman bedanya apa? Kami berpikir besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ibu sesama, bapak-bapak sesama, dan kakak-kakak, adik-adik, abang-abang semua, visinya adalah visi nasional. Gimana, Bang? Mereka ingin membangun Aceh. Seperti doa kita tadi, bahwa Bapak Ibu sekalian, banyak kita barangkali kita dalam dilahirkan di Aceh. Kemudian jasad-jasad orang tua kita masih ada di sana, tidak mungkin kita lupakan. Bahwa kita menjadi besar seperti hari ini, saya berusia 58 menjelang 59 tahun, 30 tahun lebih banyak sekali Aceh, tidak mungkin kita lupakan Aceh itu. Dan kalau hari ini kita ingin membangun balai pengajian, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena itulah langkah pertama fondasi untuk masyarakat Aceh, tidak lain adalah membangun iman takwanya. Karena kita tidak mampu yang lain. Yang lain biarlah pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang akan membangunnya. Karena bencana Aceh besar sekali, luas sekali, dari hulu hingga ke hilir. Tidak sanggup kita, tangan kita saat ini hanya mampu di atas yang akan kita lakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi ini kita ngomong-ngomong sebenarnya dalam rangka bagaimana ini supaya tune in dengan langkah itu. Langkah itu saat ini sedang menjadi in di keluarga sesama. Jadi kita menunggu dari detik itu bisa kita terconnecting ke langkah. Di sana sedang melakukan persiapan untuk peletakan batu pertama. Bang Le mungkin nanti bisa disajikan juga. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ini kondisi-kondisi yang kemarin termasuk dengan balai pengajian yang akan kita lakukan pembangunannya. Jadi catatannya yang akan kita lakukan pembangunannya adalah bahwa itu adalah daerah yang menjadi dampak banjir kemarin. Yang kedua catatannya, tempat tersebut sudah 85% hilang atau rusak. Yang ketiga yang paling penting, tanah tersebut adalah tanah wakaf. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh mengajukan. Kita ini bukan siapa-siapa sesama, tetapi kita akan menjadi apa-apa karena kita berada menjadi mediator untuk supaya media daripada pembangunan balai pengajian ini menjadi kenyataan. Ini dengan yang akan kita kerjakan. Konstruksinya seperti ini. Konstruksinya adalah cakar ayam dengan permanen
lebih muda dari saya usianya. Kelahiran 84, berarti usianya kira-kira 40 tahunan ya. 42 tahun persisnya. Mungkin Bapak Ibu kenal juga dengan beliau, tapi orangnya memang ternyata orang-orang baik, banyak duit. Baik, banyak duit itu yang susah dicari orang ya. Banyak duit, tidak baik, banyak. Orang baik tidak punya duit juga banyak. Ini banyak duit, baik, dan tidak ingin diekspos orangnya. Tidak ingin diekspos. Kami bertemu sebenarnya bersilaturahmi ke halal ini. Dari pertemuan itu di pagi hari, pagi-pagi kami ketemu rumahnya. Yang kemarin-kemarin kami sudah lupa di mana alamat rumahnya, kita cari sampai kita ke rumahnya. Ternyata beliau masih sarungan menyambut kita dengan bahagia dan gembiranya. Saya langsung tancap gas dalam hati saya bahwa ya Allah, ini satu buah tempat pengajian lagi akan terjadi. Ternyata apa yang kita kata itu adalah bahasa kerennya afirmasi ya Bapak ya. Itu diijabah Allah ketika itu. Kenapa saya menyebutkan? Karena saya lihat gesturnya adalah orang baik. Saya lihat rumahnya luar biasa. Saya lihat di depan rumahnya benda-benda mobil-mobil yang tidak pernah saya lihat. Oleh karena itu datang dari saya. Ini contoh satu pembangunan balai pengajian di Aceh Utara akan terjadi sana. Amin. Nanti mohon Abangda Putra untuk menampilkan siapa sosok wajah beliau tidak apa, karena beliau tidak tahu. Mungkin kalau dia tahu tidak apa-apa juga. Tapi beliau menerima kita dengan sarungan. Boleh Bang Lee dikasih lihat orangnya? Bang Lee atau Bang Said nanti kita dilihatkan. Yang jelas beliau berusia 42 tahun. Namanya saya sebut saja, beliau ada bernama Bang Haikal. Luar biasa, beliau menyumbang balai pembangunan masjid yang kedua buat kita di Aceh Utara. Kita kasih selamat alhamdulillah Bang Haikal, semua barakallah. Tambahkan nikmat dan rezeki. Beliau sarungan menerima kita dan kita langsung berfoto. Beliau tanda tangan di depan kami di atas proposal yang kami sajikan. Jadi bertambah satu lagi balai pengajian yang sudah real, tinggal kita ambil. Dan sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kami tidak ada apa-apa karena balai itu adalah balai beliau. Kami ini adalah operatornya kami. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, balai pengajian ini adalah milik Bapak Ibu sekalian. Balai pengajian ini, kalau saya presentasi di kantor, saya akan bilang presentasi ini adalah presentasi investasi. Bapak Ibu sekalian akan mendapat dividennya pada akhirnya di mana sampai di akhirat nanti. Tidak hanya di dunia ini dividennya. Bapak Ibu sekalian. Oke? Daerah Aceh, tanah lusa yang seluruh tempatnya lebih mati. Di tanah Aceh, tanah lusa di tempatnya lebih mati. Kawan-kawan secara penuh bersemangat. Insya Allah Aceh
sangat menderita saudara kita di sana. Ya, Salmon mati. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'athu illa bi salasatin, sadaqatin jariyatin wa ilmun manfa'un bih wa du'a waladuhu." Sadaqallahul alim. Hadirin sidang halal bihalal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada ada kata yang paling indah seindah mutiara selain sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu nikmat telah diberikan untuk kita semua yang hadir sekalian. Allah berfirman, apabila kalian menghitung nikmat yang telah aku berikan hadirin sekalian, maka jawabannya tidak mampu untuk kita tulis, tidak mampu untuk kita hitung, tidak mampu untuk kita kira hadirin sekalian, selain selalu kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Quran surat Ibrahim hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mensyukuri nikmat yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hari ini hadirin jamaah halal bihalal, keluarga yaitu dari serama saudara Luxmawi ataupun sesama, ini membuktikan bahawa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadakan HBH halal bil halal, mengadakan silaturahmi, sekaligus ada program sosial yaitu peletakan batu pertama program pembangunan 15 balai pengajian. Ini sangat luar biasa hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tentunya selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya yang saya hormati Ketua Sesama Luxmawi Bapak Zulkifli Ibrahim SE, yang beliau sekarang berada di Langkahan Aceh Utara. Yang selanjutnya yang saya hormati pembina
dari sesama Ketua Dewan Pembina Sesama Marskal TNI Purnawirawan Bapak Fakhri Adami SE. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Insinyur Bapak Dr. Mustafa Abu Bakar selaku Ketua Diaspora Global Aceh. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Surya Dharma selaku Ketua Majelis Adat Aceh di Jakarta sekaligus Sekretaris DGA. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Insinyur Yusra selaku Sekretaris Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak sambil kita menunggu zuhur, hadirin sekalian, kita kaji beberapa ayat Al-Quran ataupun kita kaji beberapa hadis Rasulullah SAW, di mana tentunya dengan tema yang telah disediakan oleh panitia. Dan tentunya penghormatan saya juga kepada Ketua Panitia Pelaksana, yaitu Bapak Insinyur Yasno Awaluddin, dan seluruh panitia pelaksana Halal Bihara Seramo Lok Sumawai yang sangat luar biasa atas kinerjanya, atas teamworknya, atas persiapan acara Halal Bihara pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses yang sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membacakan salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Tentunya hadirin sekalian, kita hidup di dunia ini, tujuan daripada penciptaan manusia dan jin, tujuan Allah Subhanahu menciptakan kita hadirin sekalian, tak lain dan tak bukan yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan ibadah hadirin sekalian, itu adalah kata umum hadirin sekalian. Sesuatu apapun yang Allah perintahkan, itu namanya bentuk ibadah kita kepada Allah. Termasuk hadirin sekalian, hari ini kita mengadakan halal bil halal ataupun sering kita sebut dengan silaturahmi. Itu juga bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis hadirin sekalian disebutkan, apabila kita ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka disebutkan dalam hadis Yasir rahimahu, maka hendaklah kita menyambung tali silaturahmi. Azan kita berhenti sebentar. Jadi hadis yang berbicara tentang silaturahmi hadirin sekalian, sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini itu halal bihalal, itu fadilah yang minimal 2 hadirin sekalian. Yang pertama, Allah akan mudahkan rezeki kita, Allah akan mudahkan penyelesaian berbagai macam persoalan hidup kita. Yang kedua, Allah berikan keberkahan hidup hadirin sekalian. Allah berikan keberkahan hidup artinya apa? Artinya perjalanan hidup kita, usia yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, kita tasarufkan, kita gunakan pada tempat-tempat yang Allah ridhai hadirin sekalian. Hadirin jamaah tahlilan yang jamaah halal bihalal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada satu hadis ini yang berkaitan dengan pembangunan 15 balai pengajian yang digagas oleh sesama Lok Sumawai hadirin sekalian. Hadis ini sangat populer hadirin sekalian, yang bunyi iza mata insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Apabila anak Adam meninggal dunia, apabila seseorang itu meninggalkan dunia, karena dunia ini hadirin sekalian adalah tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Tempat tinggal kita adalah akhirat. Dunia ini tempat sementara. Dunia inilah perantaraan menuju kampung akhirat hadirin sekalian. Makanya sekala seseorang itu telah dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadirin sekalian, maka segala aktivitasnya,
segala ubudiyahnya, segala amal salehnya akan terputus, akan berhenti, akan stop hadirin sekalian. Akan tetapi dalam hadis ini disebutkan bahwa ada 3 amalan hadirin sekalian. Ada 3 amalan, ada 3 perbuatan yang perbuatan tersebut tidak akan terputus ya hadirin sekalian. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yaitu sedekah jariah. Contoh seperti kita memberikan bantuan hari ini, seperti kita memberikan donasi hari ini hadirin sekalian untuk pembangunan balai pengajian yang dilaksanakan di Aceh hadirin sekalian. Itulah bentuk sedekah jariyah. Walaupun kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita telah meninggalkan dunia hadirin sekalian, fahala dari amal yang telah kita kerjakan, dari donasi, dari bantuan yang kita berikan hadirin sekalian, itu tidak akan terputus-putusnya hadirin sekalian. Yang kedua hadirin sekalian adalah ilmu yang bermanfaat hadirin sekalian. Ilmu yang kita ajarkan kepada anak didik kita, apakah ilmu tentang membaca Al-Quran ataupun ilmu-ilmu lainnya hadirin sekalian, yang ilmu itu bisa digunakan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan ilmu itu diajarkan kepada penerus selanjutnya hadirin sekalian, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat diambil manfaat daripadanya ilmu. Maka walaupun kita telah meninggal dunia hadirin sekalian, fahala daripada ilmu yang bermanfaat itu tidak akan terputus. Dan yang ketiga hadirin sekalian adalah doa. Awalan salihin yad'ulah, artinya doa anak yang saleh, doa putra putri kita hadirin sekalian. Tentunya hadirin semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat agar diberikan zuriat kita, agar diberikan keturunan kita anak yang saleh dan salehah hadirin sekalian. Hadirin jamaah halal bihalal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ingin saya sampaikan, karena pembangunan balai pengajian merupakan amal saleh hadirin sekalian. Dalam suatu kata hukama, kata-kata orang bijaksana hadirin sekalian, yaitu Imam Al-Baghawi yang menyitir perkataan sahabat Nabi yang bernama Muaz. Beliau mengatakan begini hadirin sekalian, al-amalu salihu alladhi arba'atu asya, bahwa suatu amal kebaikan, amal baik yang kita lakukan sehari demi sehari ya sekalian, itu harus memiliki 4 syarat hadirin sekalian. Di saat kita hadir misalnya hari ini, hadir di pertemuan ini adalah bentuk amal soleh, itu harus ada 4 syarat. Yang pertama itu niat, harus benar niatnya. Yang kedua yaitu di saat kita melakukan amal soleh itu harus ikhlas hadirin sekalian. Yang ketiga itu harus istiqamah hadirin sekalian. Dan yang keempat yaitu harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Suatu amalan tanpa dilandasi ilmu pengetahuan, suatu amalan saleh tanpa dilandasi oleh gurunya hadirin sekalian, maka gurunya itu dah syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan momentum yang sangat spesial ini, momentum yang sangat berharga ini menjadi amal saleh untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Saudara, yang kami hormati Bapak Pangdam, yang kami hormati Bapak Yusuf, yang kami hormati Bapak Anjana, dan kami hormati seluruh panitia dan Bapak Ibu semua yang berada di tempat ini. Kami seharusnya dari Pak Yusuf bisa kebetulan sekalian, tapi Allah beliau pada jalan yang sama ada keluarga beliau yang akan nikah dan segala
resepsi yang tidak bisa diwakilkan kepada Ibu. Maka berdasarkan itu kami putus untuk mewakili beliau pada acara pengajian. Berhubung waktu sudah siang, kami tidak memperpanjang waktu. Yang pertama kami sampaikan salam dari Bapak Ketua Umum kepada keluarga besar sesama yang berhadir pada siang hari ini. Yang kedua, kami ingin menginformasikan bahwa Taman Iskandar Muda berkaitan dengan musibah banjir bandang yang terjadi di Aceh telah melaksanakan bakti sosial dengan dana yang terkumpul oleh Taman Iskandar Muda sejumlah 1.537 juta rupiah. Kemudian yang sudah disalurkan 1.227 rupiah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih tetap melaksanakan aktivitas berkaitan dengan membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Teknis penyaluran dana yang kita terima, yaitu yang pertama kita bekerjasama dengan organisasi lokal, kemudian dilanjutkan dengan organisasi yang lainnya, termasuk dengan organisasi kedokteran atau di Aceh dan yang lain-lain. Kemudian dalam bentuk sumbangan dalam bentuk barang, ini kami hitung secara umum adalah sejumlah 1 miliar rupiah, dan ini sudah kita salurkan. Ini bermacam bentuk, ada dalam bentuk penjernih air, ada mesin pompa dan obat-obatan dan lain-lain. Alhamdulillah apa yang telah kami lakukan ini ya insya Allah mendapat ridho dan bermanfaat bagi warga kita yang tertimpa musibah. Kemudian informasi berikutnya yang perlu kami sampaikan bahwa pengumpulan zakat mal selama bulan Ramadan ini komitmen yang sudah masuk adalah sejumlah 1.183 juta rupiah. Mudah-mudahan komitmen ini bisa terpenuhi semuanya. Kemudian dalam bentuk sedekah berjumlah 119 juta rupiah. Nah, untuk bisa warga sesama mendapatkan zakat mal yang disalurkan dalam Taman Iskandar Muda, kami sangat mengharapkan calon-calon ataupun fakir miskin ataupun mustahik yang seharusnya mendapatkan hak zakat, maka tolong dilaporkan melalui cabang Taman Iskandar Muda di mana mereka bertempat tinggal. Karena sampai hari ini organisasi lokal tidak bisa menyampaikan warganya yang seharusnya bisa mendapatkan zakat, berbahagia zakat dari Taman Iskandar Muda. Maka tolong disampaikan melalui cabang Taman Iskandar Muda yang terdekat. Kemudian yang terakhir ingin kami sampaikan bahwa Taman Iskandar Muda insya Allah akan melaksanakan musyawarah besar pada musyawarah besar insya Allah nanti pada akhir bulan Agustus tahun ini. Nah, karena kepengurusan kami telah akan berakhir pada tahun ini, maka kami atas nama pengurus Taman Iskandar Muda memohon maaf kepada Bapak Ibu semua atas segala aktivitas kami yang tidak sesuai dengan program kerja ataupun hal-hal lain yang tidak disenangi oleh masyarakat. Untuk itu kami sekali atas nama pengurus masyarakat Pusat Taman Iskandar Muda mohon maaf atas kehilangan kami. Demikian kemungkinan cukup kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.